Kalau istri makin sayang sama kita, ini dua sifat naluriahnya itu keluar. Makin cerewet, makin protektif. Jadi sebetulnya bukan takut kehilangan suaminya. Bukan takut kehilangan suaminya. Tapi istri yang sayang sama suaminya dan dia salihah, dia nggak mau suaminya bermaksiat kepada nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Kalau seorang suami itu betul-betul sayang sama istri, ini muncul nih dua sifat utama ini. Apa? Makin sabar dan besar pemaklumannya kepada istrinya. Itu puncak komunikasi. Paham tanpa berkata, mengerti tanpa bicara. Nggak perlu lagi ketika istri lagi nyuci piring ya, beradu piring gelas tangtong, terus kita suaminya jengkel, kesal, lagi pengen istirahat. Kenapa tuh bu? Kok berisik banget? Nggak. Berarti dia lagi nggak kenal sama istrinya, dan dia belum kenal siapa istrinya. Keras-kerasnya Umar, sampai setan aja nggak berani papasan sama Umar. Sampai di rumah, istri dia tahu istrinya capek, istrinya lelah dengan semua tumpukan aktivitas kerjaan yang dia kerjakan, dan dia dengarkan sampai selesai. Nabi safar sama Aisyah, kalau nggak salah Aisyah itu ngobrol sama Rasulullah SAW itu 3-4 jam, menceritakan tentang 7-9 wanita, didengerin sama Nabi tanpa tapi. Nabi baru pulang setelah safar dan ngajak Aisyah jalan-jalan malam. Itu caranya benar, makanya menjadi amal soleh buat kita, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Akhirnya apa? Allah hadirkan rahmat dalam rumah tangga kita yang namanya sakinah. Ini fakta di luar nih tentang perselingkuhan. Dimulai dari mana? Media sosial. Masalahnya yang terjadi di luaran apa? Ada masalah sama pasangan, contoh suami masalah sama istri, dia rebahan, scroll handphone, buka media sosial, ngefollow teman-teman zaman kuliah, zaman SMA, yang sekarang jauh lebih kinclong, jauh lebih bening. Pertanyaan saya, fotonya muncul di feed, kira-kira dibuka nggak profilnya? Pasti dibuka. Pertanyaan saya, sudah zina mata? Sudah. Lihat nanti masalah sama istri, apakah akan segera diselesaikan? Enggak. Matanya akan selalu merasa candu untuk melihat orang-orang itu. Dan polarisasi pelakor pebinor itu nggak pernah mau disalahkan. Ya sedikit lah. Pebinor itu akhirnya menyalahkan, iya salah sendiri, mbak nggak becus jadi istri. Karena rata-rata pelakor dan pebinor itu adalah orang-orang yang jiwanya sakit. Kalau dibalik, sakit jiwa. Orang-orang yang mengalami sakit jiwa tapi dalam kondisi tubuh yang terlihat seolah-olah sehat disebut dengan orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Lihat polanya mereka. Saya ambil nih contoh pelakor, pasti playing victim. Begitu kita sebagai seorang istri mengingatkan dengan tujuan tabayun, sebetulnya dia ngeluarin kalimat apa? Mbak harusnya bisa dan pintar ngejaga suami mbak biar dia nggak kecentilan dan nggak keganjenan. Seorang suami ya kurang imannya, kurang syukurnya, istrinya, perempuannya, apa yang dilakukan sama dia akhirnya? Luput rasa malunya, sehingga terjadi kontak yang lebih intens antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu yang menunggangi siapa? Hawa nafsu yang dihembuskan oleh syaitan. Itu pola yang terjadi. Jadi perselingkuhan itu bukan semalam dua malam mbak, tapi minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan itu hasil akumulasi. Orang ketiga itu bukan hanya sekedar wujudnya manusia ya, gadget, pekerjaan, itu bisa menjadi stimulus, tanda kutip, orang ketiga yang akan merusak rumah tangga kita, sehingga kita lupa apa yang menjadi tujuan dari kita berumah tangga, dan kita lupa bahwa kita punya pasangan yang harus kita jaga, kita muliakan, dan kita bahagiakan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah, untuk terus memperbaiki
kehangatan yang ada dan yang terjadi di dalam rumah tangga kita, sehingga semoga kebahagiaan yang Allah titipkan bukan hanya sekedar semu dan sesaat di dunia, tapi menjadi sebuah kebahagiaan yang mengantarkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya agak-agak horor ini. Saya mau tanya dulu, katanya ini yang milihnya ibu-ibu. Atas dasar apa milih tema ini? Hah? Khawatir. Kenapa? Khawatir kenapa sama suaminya? Wosh, Masya Allah. Saya tak minjem, ada mic wirelessnya enggak? Saya izin berdiri. Suaminya terlalu ganteng ya? Masya Allahnya kok penuh penekanan ya? Gini, yang suami saya kasih tahu kunci. Kalau istri itu sayang sama kita, nih dua sifatnya akan muncul. Apa? Makin cerewet, makin protektif. Itu kalau cewek, kalau istri makin sayang sama kita, nih dua sifat naluriahnya itu keluar. Makin cerewet, makin protektif. Jadi sebetulnya bukan takut kehilangan suaminya. Bukan takut kehilangan suaminya, tapi istri yang sayang sama suaminya dan dia salihah, dia nggak mau suaminya bermaksiat kepada nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Yang itu nggak bisa disampaikan oleh istri ke suami. Cuman suaminya malah menganggap bahwa sisi protektifnya seorang istri itu adalah sikap lebay dari seorang istri. Saya katakan bukan. Ustadz belain istri, bukan. Saya hanya sedang menafsirkan sikap perilaku dari seorang istri yang tidak semuanya bisa disampaikan juga kepada para suami. Kayak cerita yang sudah ya kan, hampir setiap hari meeting lah, kok meeting gitu kan, sampai akhirnya kebentuklah bapak-bapak ngaji. Jadi biar bisa ada alibi untuk keluar ngopi sambil ngaji kan gitu, iya kan. Jadi pertanyaan besar buat seorang istri gitu kan, lah kok keluar terus gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya lebay, tapi cara seorang istri menjaga suami agar seorang suami tidak bermaksiat dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antaranya apa? Sehat, waktu luang, usaha yang dimudahkan, dan lain sebagainya, itu kan nikmat dari Allah. Dan status suami istri itu pun rezeki dari Allah. Dan Allah nggak mau kita bermaksiat dengan itu. Nah, sekarang saya sampaikan kepada para istri, kalau seorang suami itu betul-betul sayang sama istri, ini muncul nih dua sifat utama ini. Apa? Makin sabar dan besar pemaklumannya kepada istrinya. Itu kalau suaminya benar-benar jujur sayang sama istrinya, itu tuh keluar tuh. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang emosian, ya. Kenapa? Karena dia ngelihat seorang istri itu sebagai dalam tanda kutip adik kecilnya yang dia momong. Nah kalau itu nggak keluar, banyak-banyakin taubat deh ya sebagai seorang istri. Kenapa? Karena gini, ada satu konten yang saya post di Instagram saya ngomongin begini. Kalau suami kita belum soleh dan masih sering bermaksiat, masih senang melakukan kemaksiatan dan dosa, bisa jadi kita sebagai seorang istri selama ini doanya baru didengar oleh Allah tapi belum diijabah. Kenapa? Karena kita menurut Allah belum salihah, makanya doanya baru didengar. Itu konten itu viral di media sosial saya, kalau nggak salah hampir sekitar 1,5 juta, hampir 2 juta yang ngelihatnya, dan 80% yang komen adalah akhwat yang kontra dengan statement saya. Kenapa? Seolah-olah menganggap bahwa statement saya itu menyalahkan istri dengan kalimat apa? Loh, seharusnya suami yang membimbing istri, kok malah istri yang harus bertobat kepada Allah. Sadar nggak bahwa dalam kehubungan rumah tangga itu ada hukum kausalitas, sebab akibat. Jangan hanya memotret satu sosok Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Jadi kalau orang yang komentar tentang Asiyah yang punya suami Fir'aun, saya selalu balas komentarnya dengan kalimat, Mbak, mohon maaf, suami Mbak Fir'aun bukan. Betul toh? Karena apa? Karena perempuan itu ketika komentar itu bukan pakai akalnya, tapi pakai perasaannya, bahwa menganggap dirinya sudah melakukan yang terbaik menurut dia.
Sederhananya gini, banyak di antara kita nih pasangan suami istri yang sudah merasa mencintai pasangannya, betul? Istri melayani suami, ya, membersihkan rumah, merapikan rumah, mendampingi dari nol sampai sukses dan punya usaha yang settle dan lain sebagainya. Suami juga demikian, menganggap dirinya sudah memberikan nafkah, ya, ngajak staycation, jalan-jalan, pokoknya keperluan istri dicukupi. Pertanyaan saya sederhana, tolong dicatat. Pernah nggak kita bertanya sama istri kita, Solihah, Soli, sayang, kamu sudah merasa dicintai oleh papa, merasa dicintai oleh mama belum? Beda, pertanyaannya beda. Kalau istri sudah merasa dicintai sama suaminya, atau suami sudah merasa dicintai sama istrinya, dia akan bisa menjawab dengan jujur. Kan kita banyak yang merasa, padahal nanti yang ditanya sama Allah itu, ya, bukan kita. Hei Fulan, kamu sudah mencintai pasanganmu? Kita akan bisa ngeklaim, karena mencintai itu klaim. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, kayak seorang suami nanya sama istrinya, sayang, mama selama ini sudah merasa dicintai oleh papa belum? Yang istrinya juga nanya sama suaminya, sayang, papa selama ini sudah merasa dicintai oleh mama belum? Itu deep talk itu sampai ke situ. Pertanyaan saya sederhana, pernah nanya begitu sama suami? Belum. Sudah transfer malah tanyaannya. Yang akhirnya bukan kebahagiaan yang dirasakan, tapi hanya kesenangan. Dan itu kan yang terpublikasi di media sosial kita selama ini. Jalan-jalan ke sono ke sini, staycation di sono sini dan lain sebagainya. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Karena sifatnya kesenangan itu hanya duniawi, sedangkan kebahagiaan itu masuk ke dalam jiwa kita, membekas di dalam jiwa kita. Pertanyaannya sederhana, kenapa banyak dari kita yang merasa sulit untuk menanyakan sebagai salah satu ikhtiar memverifikasi sama pasangan kita, apakah pasangan kita sudah dicintai oleh kita atau belum? Jawabannya sebetulnya sederhana. Apa? Lupa niat awal nikah. Karena kebanyakan orang nikah tuh modalnya satu, cinta, yang kedua pekerjaan atau harta atau status sosial. Betul kan? Teman-teman main deh ke pengadilan agama. Setiap hari itu selalu ada perceraian, dan orang yang bercerai itu kan orang yang dulu saling mencintai, betul kan? Tapi pada akhirnya mereka saling membelakangi, menyakiti, menzolimi, bahkan gak sedikit juga yang ketika sudah berpisah, akhirnya apa? Salah satu di antara keduanya, atau bahkan kedua-duanya, saling menjelekkan dan menceritakan keburukan masing-masing sama anak-anak mereka. Berarti mereka sedang apa? Mewariskan kebencian di dalam keluarga. Ulama dari Mesir, seorang ahli sejarah, mengatakan itu disebut sebagai circle iblis. Hal sederhana juga yang tanpa kita sadar nih, biasanya seorang istri jengkelnya sama suami, tiba-tiba ditanya sama sama anaknya, mama kenapa sih kok dari pagi tuh cemberut aja? Emang lagi ada masalah ya sama papa? Kadang kita merespon dengan respon yang salah. Iya tuh, papa kamu nyebelin. Itu mungkin kalimat yang biasa dianggap oleh kita, tapi saya katakan demi Allah, itu adalah sebuah kalimat yang membuat anak kita perlahan tapi pasti membenci siapa bapaknya. Jadi nggak boleh. Kan dulu orang yang mencintai satu sama lain. Makanya saya selalu ngisi di kelas pranikah. Saya bilang, nikah itu nggak harus modal cinta. Nggak harus modal cinta. Saya sama Teteh, istri saya, alhamdulillah ala kulli hal sudah 14 tahun kami berumah tangga. Bukan nggak cinta ya saya sama beliau, tapi bukan atas dasar cinta kami menikah. Karena prosesnya ta'aruf. Nah, orang kebanyakan dari kita, ya, kan kebanyakan dulu nikah itu lewat pintu gerbang yang namanya pacaran. Begitu masuk rumah tangga 3 tahun, 5 tahun, akhirnya keluar statement, loh, kok papa berubah sih? Kok mama berubah sih? Saya katakan demi Allah, bukan pasangan kita yang berubah, tapi Allah buka topeng masing-masing. Dan itu wajah aslinya. Simpelnya begini, ujian istri suami itu ujian bagi seorang istri dari suami itu apa? Paling gampang inilah pertanyaannya kalau bingung. Sebutin aib-aib suami. Ini kan kajian suami istri kan? Ya. Jangan ditulis aib
suami keras kepala, iya, egois, nggak peka, kaku kayak kanebo kering gitu ya. Kenapa? Loadingnya lama, kaku. Terus bukan loadingnya lama, itu memang beliau dibentuk sama keluarga yang slow living. Jadi ada apa-apa suka loading. Loh, biasanya suami yang loading atau istri yang loading itu pasangannya satset itu. Nah, itu pasangan itu begitu. Terus mau nyari yang bagaimana lagi coba? Mau sama-sama alfa di rumah? Mau tiap hari ribut gitu? Enggak. Karena gini, satu hal yang pengen saya sampaikan, teman-teman semuanya. Apa arti pernikahan? Kok diem? Ditanya, jawab. Ayo, mas ya. Apa yang diisi, Mas? Oh, nggih, monggo Pak. Membentuk komunitas atau kelompok yang di dalamnya saling berusaha untuk membahagiakan. Menurut Mbak apa pernikahan itu? Saya tahu jawaban kalian itu normatif dan teori. Betulan kan? Makanya ini bukan pelajaran bahasa ya untuk belajar ngarang, bukan. Simpelnya gini, pernikahan itu adalah sarana untuk kita satu belajar, kedua menerima, ketiga memaafkan. Pertanyaannya, apa yang harus dipelajari, apa yang harus diterima, dan apa yang harus dimaafkan? Kekurangan pasangan. Betul kan? Saya mau tanya, ini aib-aib ini ya ujian nggak buat seorang istri? Ujian. Pertanyaan saya, istri punya aib nggak yang menjadi itu sadar sekarang kan? Pak, sadar lo sekarang lo Mas. Alhamdulillah ya. Gak usah ditulis ya. Gak bakalan cukup ya. Pasti kenalkan suara suaminya siapa. Tulis ya, istri, saya ambil yang umumnya saja. Satu, cerewet. Kedua, bawel. Ketiga, egois juga. Apalagi tambahannya? Jangan pura-pura bingung. Gini, pertanyaan saya gini, ketika seorang istri dia cerewet, bawel, overprotective sama suaminya, suka diungkit nggak sama suaminya? Pertanyaan saya, kenapa suka ngungkit kesalahan suami? Iya, jangan dinormalisasi. Kenapa perempuan jadi ahli sejarah itu secara default perempuan? Yes, iya. Itu adalah salah satu karakter di antara 3 karakter perempuan di dalam Al-Quran. Apa? Disebut dengan kata anasa. Apa arti anasa? Perasa yang sangat dalam. Itu perempuan. Nah, masalahnya berita buruknya, perempuan itu masuk nerakanya Allah bukan karena tidak sholat, tapi karena lupa mensyukuri semua kebaikan suami, sehingga menganggap suami tidak melakukan satu kebaikan apapun. Itu yang saya maksud. Kan gini, contoh nih ya, suami melakukan 1000 kebaikan, bahkan 1 juta kebaikan selama bertahun-tahun, tiba-tiba ada satu celah dosa yang dilakukan sama seorang suami. Yuk kita jujur-jujuran, yang diingat 1000 kebaikan atau 1 dosanya? Nggak usah dijawab. Sama suami diem. Yang diingat 1000 kebaikan apa 1 dosa? Oh, berarti sedang mendaftar jadi ahli neraka. Itu loh, jadi jangan dinormalisasi sesuatu yang salah dan dianggap bahwa ya Ustadz, perempuan itu memang ahli sejarah. Betul, dan para perempuan ahli sejarah itu bukan di surga tempatnya, di nerakanya Allah. Kenapa? Dia lupa untuk mensyukuri kebaikan suaminya. Tuh, kena tuh kan, satu sama kan. Asik itu loh sebetulnya ngaji tentang rumah tangga. Saya ngerti
Teman-teman, para mbak dan mas semuanya, mungkin ngerasa apa namanya, merasa sudah melakukan yang terbaik. Pertanyaan saya, yang terbaik itu menurut kita atau menurut Allah? Itu standarnya di situ. Yang terbaik itu menurut kita atau menurut Allah? Kalau menurut Allah nggak akan mudah sakit hati, nggak akan mudah kecewa, ya. Ketika apa yang kita lakukan kebaikan yang nggak diapresiasi sama pasangan kita. Kenapa? Allah boten sare. Semuanya dicatat sama Allah. Semuanya apa namanya, dicatat sama Allah dalam kitab-kitab kebaikan yang dilakukan, yang selama ini kita lakukan sebagai sebuah ikhtiar kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hal yang dilakukan seorang istri. Suami masih tidur, ya, mungkin bukan ahli tahajud, istrinya bangun lebih awal, diam-diam ngapain? Selesai sholat tahajud, ngedoain buat suaminya. Itu kan kebaikan yang nggak perlu diapresiasi sama seorang suami, yang karena bisa jadi mungkin suaminya bangun ketika azan subuh, dan posisinya kita sebagai seorang istri pun sudah selesai dengan ibadah malamnya kita. Itu kan kebaikan. Nah, teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah, kan sudah berumah tangga lama nih, dan hitungannya belasan tahun juga, bahkan ada yang sudah di atas 20 tahun. Bapak sudah berapa tahun Pak berumah tangga? 20 tahun. Saya mau tanya nih, apa tujuan menikah? Kau diam? Bukan malaikat Rocket dan Atid yang nanya. Yang nanya namanya Rido Febri. Apa tujuan menikah? Pertanyaan saya, ibadah yang kayak gimana yang konkretnya? Hah? Ibadah hati. Gimana Mbak ibadah hati Mbak? G. Oh iya, sabar, saling menerima, dan lain sebagainya. Tahu nggak esensi ibadah itu apa? Belum, saya belum masuk ke apa namanya, ke orang ketiganya belum. Saya ingin merefresh ulang dulu yang jadi pondasinya sebelum bangunannya kita tegakkan. Ini pondasi awal. Apa esensi ibadah? Hah? Kenapa Mas? Mengharapkan rahmat Allah. Bagaimana bentuk konkret kita sama pasangan? Asiknya Islam itu begitu. Satu statement itu bisa dikuliti. Bagaimana bentuk konkretnya sama pasangan? Untuk mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan ridha Allah, bersabar dengan semua ujian yang hadir lewat pasangan, dan bersyukur dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh pasangan. Artinya apa? Ibadah itu esensi pertamanya adalah harus membuat kita dekat dengan Allah. Harus. Itu esensi ibadah. Jadi ketika ada masalah itu membuat kita dekat sama Allah, bukan curhatnya sama teman atau besti. Apalagi kalau misalkan suami lagi mumet ya, tiba-tiba nongkrong di tempat kopi, ketemu sama teman-temannya, tapi masalahnya nggak diselesaikan. Saya tahu itu salah satu ikhtiar stress release dari seorang suami. Pertanyaan saya, apakah sampai pulang ke rumah semuanya selesai? Enggak. Justru malah pulang ke rumah ketemu sumber masalah kan? Siapa? Istri. Iya kan? Nah, itu salah satu esensi dari ibadah, membuat kita dekat dengan Allah. Apapun masalahnya, Allah dulu yang dicari, baru habis itu besti teman-temannya kita. Ini esensi ibadah. Makanya di Quran surat ke-30 ayat 21 ada kata wa min ayatihi. Ayat adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Berarti Allah menyampaikan pesan di Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini bahwa pernikahan itu adalah salah satu sarana untuk kita mendekat kepada Allah. Berarti nilainya ibadah. Sesuatu itu jadi ibadah atau jadi amal soleh, syaratnya ada dua. Apa saja? Satu, niatnya benar. Yang kedua, caranya juga benar. Bagaimana cara yang benar itu? Dalilnya diantaranya Quran surat ketiga ayat 31. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka pakai cara yang benar bagaimana Nabi melakukan dulu beserta dengan keluarganya. Itu. Yang akhirnya apa? Segala aktivitas kita sama pasangan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita ngikuti tuntunan yang sudah dibawa oleh Nabi SAW, sehingga bernilai pahala. Jadi kalau berpikir masalah itu bukan berpikir solusinya langsung, tapi berpikir ketika masalah dan ujian itu datang, makdek, ya Allah, dulu Nabi dan istri-istrinya bagaimana ya cara menyelesaikannya. Itu ittiba namanya. Sehingga bernilai ibadah di sisi Allah.
Dan akhirnya apa? Punya kesadaran yang luar biasa. Pasangan saya adalah amanah sekaligus ujian dari Allah. Ketika Allah berikan kebaikan-kebaikan dari pasangan saya, maka itu cara Allah untuk membuat saya bersyukur lebih banyak, bersyukur lebih hebat. Ketika ternyata Allah hadirkan ujian dan masalah lewat pasangan saya, maka Allah sedang ingin mengajarkan dan melapangkan hati saya untuk bersabar lewat semua keunikan-keunikan lewat pasangan saya. Itu namanya ibadah dan jadi amal soleh. Itu bentuk konkretnya. Dapat ridha Allah nggak? Dapat. Yang kedua, kalau sudah membuat kita dekat dengan Allah, pasti yang kedua dan ketiga ini akan Allah sempurnakan. Apa? Merasa tenang. Dan yang ketiga adalah nyaman. Apa ketenangan dan kenyamanan itu? Itulah yang disebut mawaddah warahmah. Asalkan kita mau menghadirkan sakinah. Dari mana sakinah itu Allah hadirkan? Lewat proses mendekatkan dirinya kita kepada Allah. Pertanyaan saya begini, teman-teman pernah nggak berdoa sama Allah, ya Allah tolong sih jadiin suami saya itu jadi sumber masalah dan ujian di dalam rumah? Gak pernah kan? Apa doa kita buat pasangan? Robbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dikasih suami yang soleh? Belum. Dikasih istri yang solehah? Belum. Dikasihnya ujian. Suami yang nyebelin, suami yang egois, tiba-tiba sikapnya kaku kayak kanebo kering, istri yang tiba-tiba mendadak cerewet, gak ada koma, gak ada titik sama sekali. Akhirnya suasana rumah kan jadi apa? Agak panas kan? Kenapa panas? Karena syaitan datang. Tapi ketika kita saat itu sadar bahwa di hadapan saya ini adalah hamba Allah yang sedang menjadi ujian buat saya, dan yang menghadirkan adalah Allah, dan kemudian kita menenangkan diri, ya, atau bahkan minta waktu sejenak untuk apa? Menenangkan diri dan jiwa kita serta pikiran kita, setan itu akan pergi. Buka Quran surat kedua ayat 102 bagian tengah dari ayatnya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa jauzi. Kadang kita tuh nggak sadar. Ketika Allah hadirkan panas dalam rumah, kita tuh nggak sadar bahwa yang jadi musuh itu bukan pasangan kita. Nggak sedikit loh di luaran sana suami-suami ini pakai koma, bukan poliandri, pakai strip bukan, pakai koma. Suami-suami yang ketika marah, yang ketika kesel, yang ketika jengkel, ya, atau bahkan seorang istri juga sama, istri melupakan semua kebaikan dari suaminya dan suaminya tidak menganggap keberadaan istrinya. Padahal proses panjang dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sudah dilewati dan dilalui secara bersama-sama. Pertanyaan saya sederhana, siapa saat itu yang menang? Setan. Itu baru kemenangan pertama. Karena mampu menghadirkan gejolak di dalam rumah tangga. Puncak kemenangan setan yang mendapatkan apresiasi tertinggi dari iblis saat pasangan yang bergejolak ini akhirnya menyudahi hubungan rumah tangganya. Kalau bicara takdir, yes, itu takdir Allah. Tapi saya sedang menguliti proses demi prosesnya agar itu bisa kita jaga dan tidak terjadi di dalam rumah kita. Jadi walaupun ada konflik, selesai. Rumah tangga yang sakinah itu bukan berarti rumah tangga yang nggak bermasalah. Masalahnya ada, tapi tidak pernah sampai keluar rumah. Sehingga akhirnya tidak melibatkan orang lain. Yang bahaya itu ketika seorang perempuan cerita di media sosialnya, datang buaya, rambutnya hitam. Apa mas? Apa ha? Oh halo dek ya. Mungkin kakak kelas dulu zaman sekolah gitu kan. Itu yang bahaya. Dan seorang suami juga sama, ketika ternyata ada masalah, ya kan? Terus kemudian jadi pintu gerbang masuknya ukti naukti. Kuntilanak berjilbab ya. Itu yang bahaya. Akhirnya satu sama lain mendapatkan validasi dan verifikasi, validasi dan kenyamanannya masing-masing. Yang perempuannya batin, loh, kok suamiku nggak seperti mas ya? Mulai masuk tuh materinya. Yang suaminya juga sama, kok adik nggak seperhatian istriku ya? Itu setan ngebukain pintunya sebesar-besarnya. Saya katakan, ini rumusnya. Setan itu tidak pernah jongkrokin kita untuk langsung berzina antara laki-laki dan perempuan, ya. Tapi setan membukakan jalannya dan menstimulus syahwat dan hawa nafsu kita untuk melakukan kesalahan itu.
Lewat mana? Ujian demi ujian. Itu kenapa di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 45 kata Allah kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ada masalah itu sujud dulu sama Allah. Pertanyaannya sederhana. Di ayat 155 apa esensi dari ujian? Membahagiakan. Wabassiris sabirin. Berikan kabar yang menyenangkan dan membahagiakan buat orang-orang yang memilih jalan sabar ketika diuji sama Allah. Jadi ujian itu bukan untuk membuat kita merasa sedih, nggak nyaman dan lain sebagainya. Makanya puncak kebahagiaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, makanya Allah menggunakan kalimat wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pernah khawatir dengan kehidupan yang akan datang dan nggak pernah sedih dengan sesuatu yang sudah terlampaui. Dan kita pun sebagai seorang istri, saya mau tanya, para istri, tolong ngacung. Ada nggak di sini suami yang punya suami yang nggak pernah nyakitin? Nggak ada ya? Oh, ada bunda? Ada mbak? Nggak pernah nyakitin suaminya? Nggak pernah bikin jengkel? Ah, itu maksud saya. Nggak usah pakai tapi. Iya. Kayak podo aja lo ya. Jengkelin, ngeselin, ngebetein, ya. Pertanyaan saya sederhana. Ketika ngelihat suami dengan polanya seperti itu, jujur ya, langsung dimaafkan atau disimpan dulu dalam hati? Pertanyaan saya selanjutnya, setelah jengkel, kesel, sakit hati itu masuk ke dalam hati, tidurnya nyenyak enggak? Makannya enak enggak? Nah, itu kata Nabi, kalau hati itu sakit, sakit semua jasadnya. Sakit semua jasadnya. Pertanyaan saya sederhana, kalau istri melakukan kesalahan, suami masih suka mengungkit nggak di 3-5 tahun yang akan datang? Kenapa kita nggak belajar untuk seperti itu juga? Gini, mohon maaf ya, saya mau tanya, di Indonesia yang paling banyak pelaku perselingkuhan, suami atau istri? Iya. Yang banyak adalah suami. Pertanyaan sederhana, kenapa suami selingkuh? Nafsu. Pertanyaannya gini, kenapa nafsu suami jadi liar di luar rumah? Ini statementnya menyudutkan suami semua ya. Nggak apa-apa. Saya dalam sekatnya dibuka ojo, kok gontok-gontokan kok malah, repot kok malah. Pertanyaannya gini, kenapa hawa nafsu suami itu dilepaskan di luar rumah? Jawabannya sederhana. Karena yang di dalam rumah tidak bisa menjadi wadah untuk suami itu menyalurkan syahwatnya. Kenapa seorang Umar bin Khattab sampai memberikan tenggat waktu untuk para suami yang bekerja dan menjaga perbatasan untuk segera pulang? Karena Umar bin Khattab ketika belusukan, nggak perlu masuk ke gorong-gorong kok beliau ya. Ketika beliau belusukan, itu mendengar seorang perempuan yang beliau bersenandung, aduhai, seandainya kalau bukan karena rasa takutku kepada Allah, maka ranjang ini akan berdecit dan berbunyi. Berarti kan Umar itu memahami sampai dalam hak biologis dan seksualitas. Pertanyaan sederhana sekarang kepada suami, kenapa ada seorang istri yang nggak bisa perform maksimal di dalam rumah untuk melayani suaminya? Jawab. Nah, tadi celetak-celetuk loh. Jawab. Hah? Nggak ngajarin apa? Lo tinggal buka jurnal-jurnal di online banyak loh mas. Ngajarin apa? Gaya-gaya. Jangan ngajarin apa? Jawabannya sederhana. Tapi sebelum dijawab, apa dulu? Apa? Siapanya? Istrinya? Pertanyaan saya sederhana mas, kenapa istrinya capek? Keluar juga, semua kerjaan dikerjain sendiri.
Sederhananya ini, mengalami yang namanya connection. Apa yang disconnection? Hati antara suami dan istri. Suami banyak yang mengalami disorientasi tugas dan kewajiban juga. Saya mau tanya sama para suami, tugas istri apa? Tugas istri apa? Melayani apa? Yang saya tanya suami ya, biar saya pengen tahu cara pandangnya beliau-beliau ini, para suami yang sudah ngaji ini seperti apa. Ayo, tak rekam ya, nanti tak kirimin WhatsApp ke Ustadz Umer. Ustadz, ini murid-muridnya jenengan. Apa tugas istri? Madrasah bagi siapa? Bagi anak-anak. Itu tugas ibu. Ketika tugas dia menjadi seorang ibu, maka jadi madrasah. Sebelum jadi ibu dia seorang istri. Betul kan? Itu kan tahapan demi tahapan yang kita jajaki. Nanti ketika anak-anak, yarhamukumullah, ketika anak-anak itu bertemu dengan takdir-takdirnya, balik apa? Modal lagi toh, berdua lagi kan? Suami istri lagi kan? Dan di fase itu ketika di akhir usia sudah 50-60 tahun, gak sedikit istri yang mengeluhkan tentang kondisi dan keadaan suaminya. Dulu di awal menikah, istri mengeluhkan tentang suami yang sibuk cari kerja, cari uang, ya. Di akhir istri mengeluhkan tentang suami yang selalu emosian, sensitif dan lain sebagainya. Saya nggak mau membahas itu dulu, tapi saya kembali lagi ke apa tugas istri. Memberikan kenyamanan hati bagi seorang suami. Ada lagi? Nah, saya mau tanya, di rumah jenengan yang masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah sinten mas? Simbo. Ada khadimahnya? Ada pembantunya di rumah? Ada. Yang lain? Apa tugas istri? Nyiapin makan. Nah, terus ada lagi? Nyuci, ngepel. Teman hidup. Cuman ditemenin tok. Nggak sampai surga. Ayo, saya pengen bongkar isi kepala jenengan loh. Ini laki-laki. Oh, nggak ada pikiran, pantesan. Pantesan. Biar kata beliau biar gampang, menurut Ustadz aja gimana? Itu paling gampang itu gitu ya. Karena udah malas mikir gitu. Karena memang saking slownya hidupnya nggak kepikiran tentang hati seorang istri. Betul ya? Karena nggak sedikit suami itu yang punya otak tapi pajangan. Nih, tugas seorang istri itu gampang kok. Buka Quran surat keempat ayat 34, ini konkret. Cuman 3 tugas istri itu. Fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaib. Yaitu menjaga kesolehahan seorang istri kepada Allah, dijaga hak-haknya Allah. Apa pelajarannya? Berarti seorang istri sebelum jadi seorang istri, dia sudah harus selesai dengan Allah untuk mengelola dan mengontrol perasaannya. Ketika menjadi seorang istri, suaminya yang mendidik dan mengarahkan istrinya untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Laki-laki itu diberikan akal yang lebih daripada perempuan. Sederhana, karena harusnya laki-laki itu yang mudah dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika istrinya tantrum, dia yang menenangkan, bukan malah ditinggal. Montoran misalkan gitu. Iya, bukan ditinggal. Karena apa? Kita ngambil dia jadi istri kita kan dengan sumpah dari bapaknya. Saya terima nikah dan akadnya. Apa maksud pelajarannya? Bahwa Pak, saya akan mengganti peran dan tugas panjenengan ketika membesarkan dan merawat wanita yang sekarang aku ambil menjadi istriku, dan dia adalah putri kesayanganmu. Makanya satu hal logis sederhana yang saya sering sampaikan kepada para suami buat sama-sama belajar berpikir tentang apa? Kalau kita punya anak perempuan, tiba-tiba
diberikan seorang suami sama Allah yang plek sifat menyebalkannya sama kita. Kebanyakan para suami itu nggak terima, pasti sedih. Pertanyaan saya sederhana, terus kenapa memperlakukan seorang wanita yang anak kesayangan dari bapaknya yang sekarang jadi istri kita dengan sikap semau gue? Ada kaidahnya loh dalam Islam. Secuek-cueknya seorang Umar bin Khattab dan sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, pulang ke rumah istrinya ngomel, didengerin, bukan ditinggalin. Bukan kemudian dia melampiaskan syahwatnya dengan hobinya, dengan sesuatu yang menurut dia baik, bukan. Ditemani istrinya ketika istrinya meluahkan emosi di dalam jiwanya. Kenapa? Banyak perempuan yang ada di Indonesia itu statusnya istri tapi rasa janda. Betul kan? Suaminya ada secara jasad tapi tidak hadir secara emosi. Itu yang disebut dengan disconnection hati antara suami dan istri. Akhirnya apa? Pelampiasannya keluar. Nyun sewu, mohon maaf ya, saya bukan berstigma negatif, bukan. Saya hanya ingin menggali dari sisi psikologinya. Kenapa ada sekelompok perempuan, Mas, yang namanya sosialita? Kenapa? Dia sedang mencari validasi. Apa validasi? Pengakuan di luar rumah karena tidak mendapatkan kecukupan validasi di dalam rumah dari orang yang lebih berhak atas dirinya. Siapa? Suaminya. Dia capek di rumah, ya, ngelus dada setiap hari. Akhirnya dia keluar ketemu bestinya, bawa barang baru, dipuji kan, diapresiasi kan. Sama siapa? Sama teman-temannya. Jadi candu nggak? Jadi candu. Besok lusa balik lagi nggak? Balik. Bertahun-tahun akhirnya menjadi sebuah komunitas kecil. Kalau dari sisi sosialnya, mereka dampaknya besar loh. Dengan harta mereka, dengan malnya mereka, dengan kegiatan sosialnya mereka. Tapi dari sisi psikologisnya, pernah nggak kepikiran? Kan kalau kita kebanyakan cuma julid sama orang-orang yang seperti ini, kita gali jadi hikmah untuk kita install kebaikannya dalam rumah tangga kita. Gak sedikit orang yang tergabung dari sosialita ini di kota-kota besar mengalami penyimpangan pemikiran sampai pada level arisan brondong. Coba ada yang begitu. Kenapa? Karena banyak para suami yang tidak paham apa yang harus dia lakukan sebagai seorang laki-laki kepada istrinya. Itu tadi di awal kenapa saya sampaikan, saya spill statement, sudah merasa dicintai oleh pasangan kita. Tanya di rumah nanti. Kalau enggak, itu jadi pintu gerbang paling besar dari setan untuk menggiring kita pada kemaksiatan yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Berarti akhirnya apa? Jauh dari niat awal ketika kita menikah. Katanya nikah pengen apa? Pengen ibadah sama Allah. Pertanyaannya, sudah membuat kita ngerasa dekat dengan Allah nggak dengan adanya pasangan? Sudah tenang belum kita dengan dia? Sudah nyaman nggak ketika kita menghabiskan waktu dengan mereka? Apa masalah? Ini saya melihat teman-teman di sini kebanyakan couplepreneur. Apa masalah utama couplepreneur? Bukan. Waktu hampir setiap hari bersama. Apalagi yang kurang? Kita hidup 24 jam dengan waktu yang sama. Sepekan 7 hari. Nah, ngapain selama ini nikah kalau komunikasinya masih bermasalah? Betul kan? Jangan menormalisasi sesuatu yang dianggap bahwa itu sesuatu yang salah padahal bisa diperbaiki. Problem utama couplepreneur itu nggak bisa nge-slice mana yang menjadi kebutuhan dan prioritas rumah sama profesional. Betul kan? Dari kerjaan dibawa ke rumah, dari rumah dibawa ke kerjaan. Itu kan disconnection. Apa yang mengalami disconnection? Hati mereka. Akhirnya apa? Ribut kan? Siapa yang tepuk tangan? Setan. Itu problem kita loh, teman-teman semuanya. Itu yang harus kita perbaiki. Dari mana memperbaikinya? Betul tadi, komunikasi, positive communication diperbaiki. Tapi Ustadz, suami saya nggak pakai tapi Ustadz istri nggak pakai tapi. Isyarat dari Al-Quran begini, waja'alnakum syu'uba wa qabail. Coba kita riset ulang lagi hati kita. Suami saya ini latar belakangnya beda sama saya. Apalagi kalau lintas kebudayaan, ya, kayak saya. Papa saya orang Padang, mama saya orang Jawa Timur, Malang. Teteh, istri saya, orang Sunda, orang Sumatera,
terkenal tegas, keras, dan sedikit basa-basi. Orang Sunda senengnya basa-basi. Di tahun-tahun pertama, Mas, istri saya itu hampir setiap hari nangis. Akhirnya saya belajar menurunkan frekuensi, dan teteh juga menaikkan. Ketemu di titik komunikasi yang nyaman. Sekarang puncak dari komunikasi itu apa? Paham tanpa berkata, mengerti tanpa bicara. Itu puncak komunikasi. Paham tanpa berkata, mengerti tanpa bicara. Nggak perlu lagi ketika istri lagi nyuci piring ya, beradu piring, gelas, tangtong, terus kita suaminya jengkel, kesal, lagi pengen istirahat. Kenapa tuh bu? Kok berisik banget? Nggak. Berarti dia lagi nggak kenal sama istrinya, dan dia belum kenal siapa istrinya. Laki-laki yang soleh yang sudah mengenal suaminya, didatangi istrinya. Ibu capek ya, dan gak usah kerja apa-apa. Ibu sekarang ganti baju, yuk mau jajan apa? Connect lagi hatinya kan? Nggak saling menyalahkan kan? Enggak. Urusan profesional, urusan kerjaan kita di luar rumah, bisnis kita yang sedang kita bangun, nggak sampai kita bawa masuk ke dalam rumah. Ada istri saya, ada mama, ada putri saya juga. Kebetulan saya berempat datang, mama, putri saya, sama istri saya ya. Saya nggak pernah masuk ke dalam rumah tuh dipanggil Ustadz Ridho pulang. Nggak. Putri saya manggil apa? Ayah, dipeluk. Istri saya nyamperin saya, ayah soleh, alhamdulillah udah pulang. Dia cium tangan saya cium keningnya, selesai. Putri saya gendong. Pakaian keustatan saya yang pakai peci kayak begini, yang dipanggil orang di luar ustadz itu, di depan pintu rumah tak tinggalin. Itu yang harus Anda lakukan. Anda pemilik bisnis, business owner, jaringan Anda luas, atau siapapun Anda, istri juga sama demikian. Tanggalkan pakaian itu di depan pintu rumah Anda, dan masuklah sebagai seorang istri, dan pulanglah sebagai seorang suami. Itu PR kita loh. Dan ini fakta di luar nih tentang perselingkuhan. Dimulai dari mana? Media sosial. Apa yang mau saya sampaikan? Buka Quran surat 30 ayat 24, Quran surat 24 ayat 30 dan 31. Tentang apa? Yang ayat 30-nya Allah pesankan kepada laki-laki yang beriman menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Berarti kita harusnya, orang-orang yang sudah ngaji ini ada di level di mana yang laki-laki yang sudah ngaji tidak akan memfollow perempuan yang tidak halal buat mata dia. Itu laki-laki yang sudah ngaji. Kenapa? Karena saya sadar Allah melihat saya, dan saya nggak mau mengurangi apa? Kenikmatan dengan sesuatu yang halal. Itu pilihan, dan setiap pilihan ada hisabnya. Masalahnya yang terjadi di luaran apa? Ada masalah sama pasangan, contoh suami masalah sama istri, dia rebahan, scroll handphone, buka media sosial, ngefollow teman-teman zaman kuliah, zaman SMA, yang sekarang jauh lebih kinclong, jauh lebih bening. Pertanyaan saya, fotonya muncul di feed, kira-kira dibuka nggak profilnya? Pasti dibuka. Pertanyaan saya, sudah zina mata? Sudah. Lihat nanti masalah sama istri, apakah akan segera diselesaikan? Enggak. Matanya akan selalu merasa candu untuk melihat orang-orang itu. Apakah itu membuat kita dekat dengan Allah dan akhirnya hadir ketenangan dalam rumah tangga kita? Enggak. Dari situ dibukanya oleh setan, akhirnya apa? Di like postingannya, ternyata jamaah juga ngaji di Nurul Huda Manahan, atau di kajian-kajian yang lain, Masjid Kotak dan lain sebagainya. Dan ternyata akhirnya ketika reunian nyambung obrolannya, oh aku pernah loh ngelihat sampean dan lain sebagainya. Terus sampai pada level komunikasi yang lebih intens. Mas, sehat istri? Ya gitulah dek. Akhirnya sudah, itu jadi pintu gerbang masuk setan. Pertanyaan saya, yang membimbing kita saat itu akal sehat atau syahwat? Syahwat. Dan polarisasi pelakor pebinor itu nggak pernah mau disalahkan. Gak sedikit lah. Pebinor itu akhirnya menyalahkan, iya salah sendiri, mbak nggak becus jadi istri. Karena rata-rata pelakor dan pebinor itu adalah orang-orang yang jiwanya sakit. Kalau dibalik, sakit jiwa. Orang-orang yang mengalami sakit jiwa tapi dalam kondisi tubuh yang terlihat seolah-olah sehat disebut dengan orang-orang yang NPD.
Narcissistic personality disorder. Lihat polanya mereka. Saya ambil nih contoh, pelakor pasti playing victim. Begitu kita sebagai seorang istri mengingatkan dengan tujuan tabayun, sebetulnya dia ngeluarin kalimat apa? Mbak harusnya bisa dan pintar ngejaga suami mbak biar dia nggak kecentilan dan nggak keganjenan. Seorang suami ya kurang imannya, kurang syukurnya, istrinya, perempuannya, apa yang dilakukan sama dia akhirnya? Luput rasa malunya, sehingga terjadi kontak yang lebih intens antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu yang menunggangi siapa? Hawa nafsu yang dihembuskan oleh syaitan. Itu pola yang terjadi. Jadi perselingkuhan itu bukan semalam dua malam, mbak, tapi minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan itu hasil akumulasi. Pertanyaan saya, kira-kira syaitan sesabar itu enggak? Sabar godain kita loh, untuk kita terjerumus, terpleset dalam kemaksiatan. Kenapa kita sebagai seorang istri nggak sabar juga untuk memperbaiki diri? Kenapa kita sebagai seorang istri nggak sabar juga, sebagai seorang suami nggak sabar juga untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ini pola-pola loh yang sebetulnya kelihatan kalau kita mengamatinya dengan detail. Dan itu bukan sebuah kebetulan yang tiba-tiba suami selingkuh, tiba-tiba istrinya lebih asik dengan teman-temannya, dengan circle-nya. No. Karena ada hal yang disebut dengan disconnection hati di dalam rumah. Komunikasinya buruk, ya. Walaupun terlihat kemana-mana bersama, pertanyaan saya sederhana, apakah sampai pada level obrolan yang lebih intim dan lain sebagainya? Belum tentu. Bisa jadi keberadaan istri cuman pemanis ketika suaminya kerja, biar dianggap sebagai couple planner. Kan gak sedikit yang begitu. Naikin ke story pakai time lapse ya, gitu. Suaminya kerja, itu kan, istrinya ngopi di depan, ngopi-ngopi cantik, istrinya mainan handphone, suaminya kerja, mbok yang ngobrol. Sampai di rumah ngapain? Tidur. Terus kapan ngobrolnya? Kan itu disconnection. Yang akhirnya apa? Suaminya ngerasa jenuh dengan pekerjaannya, istrinya keberadaannya tidak dianggap. Dan itu jadi pintu gerbang yang lain yang besar bagi syaitan untuk menggelincirkan kita pada ketidakbersyukuran. Mungkin tidak sampai berselingkuh, tapi muncul ketidakbersyukuran. Muncul ketidakbersyukuran. Akhirnya apa? Renggang. Pertanyaan saya gini, kenapa banyak konflik dalam rumah tangga orang-orang yang di Indonesia? Bahkan sampai terjadi perceraian. Sederhana jawabannya. Mereka bukan tidak saling mencintai, tapi mereka tidak bisa mengekspresikan cinta dengan cara yang tepat kepada pasangan. Kenapa Allah menggunakan kata waja'alnakum syu'uba wa qabail? Latar belakangnya beda-beda. Kata Allah, lita'arafu, kenali pasanganmu. Jangan malah menggunakan statement dan menormalisasi dengan kalimat, yo aku memang ngenen, duk, dapat dek. Gak bisa. Ada proses upgrading diri. Ngaji itu harus ada perubahan hati, perubahan sikap. Bukan cuma sekedar gabung buat ibu-ibunya di majelis taklim, bapak-bapaknya di kelompok-kelompok komunitas-komunitas ngaji, bukan. Yang kemudian akhirnya mendapatkan validasi bahwa kita sudah hijrah. Hijrah itu bukan ganti pakaian, tapi berubah sikap. Dan orang yang paling dekat merasakan perubahan sikap adalah pasangan. Lihat Umar ketika hijrah. Siapa yang merasakan perubahan paling dekat? Istrinya. Manfaatnya luar biasa. Umar, sekeras-kerasnya Umar, sampai setan aja ndak berani papasan sama Umar. Sampai di rumah, istri dia tahu istrinya capek, istrinya lelah dengan semua tumpukan aktivitas kerjaan yang dia kerjakan, dan dia dengarkan sampai selesai. Nabi safar sama Aisyah, kalau nggak salah Aisyah itu ngobrol sama Rasulullah SAW itu 3-4 jam, menceritakan tentang 7-9 wanita, didengerin sama Nabi tanpa tapi. Nabi baru pulang setelah safar dan ngajak Aisyah jalan-jalan malam. Itu caranya benar, makanya menjadi amal soleh buat kita, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Akhirnya apa? Allah hadirkan rahmat dalam rumah tangga kita yang namanya sakinah. Itu rahmat dari Allah. Teman-teman semuanya, saya titip satu pesan kalimat ini. Jangan sampai luka dan kecewa kita terhadap orang lain dulu menjadi sebab kita menyakiti dan melukai
orang lain. Jadi jangan mengatakan bahwa aku kayak gini dek, yo mas aku ini apa adanya. Bukan. Yang membentuk kita seperti sekarang itu adalah luka-luka dan trauma-trauma kita di masa lalu. Trauma dengan orang tua kita, trauma body shaming, bullying dari teman-teman kita, itu menumpuk di dalam jiwa kita, yang akhirnya membentuk diri kita sekarang. Dan itu nggak adil kalau kita lampiaskan dan kita tumpahkan kepada laki-laki atau perempuan yang selama ini sudah menemani kita. Dan kita memaksa mereka untuk mengerti, ini aku dek, ini aku mas. Bukan. Itu nanti menjadi sarang dan peluang setan menggelincirkan kita dalam kemaksiatan. Apa? Ketidakbersyukuran, itu aja. Karena orang ketiga adalah maut itu bukan hanya kita berkaitan atau bicara tentang perselingkuhan, bukan. Gadget itu jadi masalah juga sekarang. Di rumah, suami pulang, rebahan, istirahat, bersih-bersih, makan, sambil mainan handphone. Ada salah satu tema yang kemarin saya kasih ke Mas Widi di antara list tema yang lain itu, serumah tapi tak sejiwa. Paham maksudnya? Jadi sebetulnya sebelum ngomongin tentang orang ketiga ini, bahasnya itu dulu aturan. Kenapa? Karena banyak pasangan suami istri di Indonesia yang tinggal di rumah yang sama, tidur di dalam kamar yang sama, rebahan di atas kasur yang sama, mau tidur beradu punggung tapi wajah mereka saling bercahaya. Ngapain? Saya mau tanya, apakah yang seperti itu yang kita mau? Kenapa dilakonin? Berarti kan jawaban tidak, barusan itu kan kesadaran. Tapi ketika faktanya di lapangan di rumah kita sibuk dengan handphone dan gadget kita, berarti alam bawah sadar kita lebih besar pengaruhnya daripada tingkat kesadaran kita sendiri. Yang akhirnya apa? Alam bawah sadar kita yang merupakan tumpukan-tumpukan kekecewaan, trauma-trauma kita terhadap orang lain, terutama pasangan, mendorong kita untuk melakukan apa? Sisi egosentrisnya kita keluar. Betul kan? Itu pola loh sebetulnya. Pola yang setan mau, yang seharusnya kalau sudah di atas tempat tidur itu kan cuddling sebagai sepasang suami istri, betul kan? Saling merayu, saling mengucapkan terima kasih, dek, makasih ya, sudah jadi istri yang salihah, sudah sabar, sudah selalu mau memaafkan kesalahan mas. Istrinya ngejawab dengan kalimat, mas, maafin aku belum jadi istri yang solihah, masya Allah. Itu tidur tanpa ada dendam sama sekali. Ada seorang sahabat yang ketika Nabi lagi halakoh nyebut begini, sebentar lagi akan datang masuk calon penghuni surga. 3 kali dalam 3 waktu yang berbeda Nabi mengulang kata itu. Akhirnya dengan orang yang sama. Akhirnya sahabat yang lain kepo kan, nginep di rumahnya untuk pengen tahu apa sih amalannya kok Nabi itu sampai memuji orang ini menjadi ahli surga. Sehari, 2 hari, 3 hari, orang ini nggak pernah bangun malam buat tahajud, nggak kedengaran suara lagi ngaji Quran, ya, nggak bangun sahur buat puasa. Sampai akhirnya ditanya, amalanmu itu apa? Sampai Nabi memujimu, engkau menjadi seorang ahli surga. 3 kali Nabi mengulangnya. Apa jawab beliau? Setiap mau tidur, saya memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti dan menzolimi saya. Rumah tangga zaman sekarang gak sedikit yang bermasalah, marah-marahan, malah tidur tanpa pemaafan. Betul kan? Sekarang saya mau tanya, kenapa Allah syariatkan sholat 5 waktu? Ini hikmah namanya, dan ini bukan kebetulan. Jadi belajar sholat bukan hanya sekedar kita belajar tentang bacaan dan surut syarat dan rukunnya, tapi sampai ke fase menggali hikmah kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu dalam 1 hari, dan kenapa Allah jadikan kaidah sholat itu sebagai benteng terbesar, benteng terkuat untuk kita terjaga dari kemaksiatan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jawabannya sederhana. Kenapa sholat diawali dengan sholat subuh yang masih gelap gulita? Sederhana sebetulnya teman-teman. Allah pengen mengkondisikan hati kita agar tenang dan nyaman, siap menghadapi dunia. Siapa dunia terdekat? Suami. Siapa dunia terdekat? Istri kita. Siapa dunia terdekat? Anak-anak kita.
Berarti selesai kita dengan Allah, Allah hadirkan sakinah dalam hati kita. Maka nanti kita sebagai seorang istri sabar membangunkan suami. Suami membangunkan anak-anaknya juga dengan kesabaran. Anak laki-lakinya diajak ke masjid. Karena dia sudah dikondisikan hatinya oleh Allah. Kebetulan? Enggak. Dan Allah sedang mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menghadapi dunia. Ketika hari sudah terang dengan bisnis kita, ketemu vendor yang punya piutang, tidak juga kunjung bayar, ya. Kemudian ada vendor yang mangkir dan lain sebagainya. Allah mempersiapkannya di waktu yang masih gelap loh teman-teman. Kalau seorang istri sholatnya benar, maka dia mampu sabar membangunkan suami di waktu yang masih gelap. Kalau seorang suami itu sholatnya benar, maka dia akan penuh cinta membangunkan anak laki-lakinya dan mengajaknya ke masjid. Itu sholat. Kenapa Allah syariatkan sholat duhur di tengah hari yang masih panas luar biasa? Allah tahu kita setengah hari sudah berjibaku dengan dunia, pasti hati kita lelah, capek. Makanya Allah minta kita untuk istirahat dalam sholat duhur kita agar bisa menenangkan dan mengkondisikan hati kita lagi. Kebetulan? Enggak. Itu kenapa dari kesimpulan ini saya sampaikan, kenapa Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Istirahatkan kita semuanya dalam sholat. Sholat itu mampu merubah diri kita dan mendidik menjadi insan-insan yang hidup dalam fitrah kebaikan. Kalaupun cerewet, cerewetnya penuh nasihat, penuh kebaikan, ya. Bukan melampiaskan emosi, bukan. Tapi dalam kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena kalimat demi kalimatnya sudah difilter oleh hatinya yang dekat dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah tenang, bukan hanya tenang tapi juga mampu menenangkan. Makanya lewat lisannya dia tenangkan orang-orang di sekitarnya. Suami menenangkan istri, istri menenangkan suami. Itu sakinah namanya. Itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Akhirnya tenangnya datang, nyamannya menjadi kekuatan perekat antara kita dengan pasangan. Ada godaan, ada gangguan apapun dari luar, itu akan mental dengan sendirinya. Kenapa Allah syariatkan kita sholat asar dan maghrib berdekatan? Anak-anak kita sekolah rata-rata kan full day, asar pulang kan? Berarti Allah pengen menyiapkan kita sebagai seorang ibu, ya, dengan hati yang tenang, hati yang lapang sebelum menyambut anak-anak pulang sekolah. Dengan semua dinamikanya, baju kotor, ya, kena noda yang susah dibersihin dan lain sebagainya. Kalau sholatnya benar, gak akan ngomel sama anaknya. Gak akan ngomel sama anaknya. Justru malah berterima kasih dalam hatinya, ya Allah, terima kasih sudah menghadirkan peluang pahala dan amal soleh lewat anakku yang pulang dengan pakaian yang kotor. Baju yang kotor itu kan mudah dibersihkan, tapi noda, celah dan luka yang tertanam dalam jiwa anak karena bentakan kita sebagai seorang ibu, bentakan kita sebagai seorang ayah, itu akan menjadi trauma sampai dia dewasa. Gak bisa dibersihkan. Itu sholat. Kenapa kita disyariatkan sholat maghrib? Dan itu waktunya berdekatan dengan asar. Karena Allah pengen kita mengkondisikan hati sebelum pulang ke rumah. Bagi seorang suami ketemu istri, istrinya ketemu dengan suami, ditenangkan hatinya lewat sholat. Suami akhirnya pulang ke rumah tidak dengan beban semua masalah yang ada di tempat kerjaannya. Enggak, dia pulang sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Seorang istri, ya, ketika tahu pangeran gagah dan tampannya mau pulang, dalam ketenangan yang dia dapat lewat sholat maghrib yang dia kerjakan, dia mampu mengkondisikan diri untuk melapangkan tangannya menerima suaminya pulang dengan semua beban dan tanggung jawabnya. Kebetulan enggak? Enggak. Pertanyaan sederhana terakhir, kenapa Allah syariatkan kita sholat isya di waktu yang gelap sebelum istirahat? Karena Allah pengen membersihkan hati kita untuk tidak lagi ada dendam, marah, kecewa pada siapapun, dan istirahat dengan qalbun salim. Kebetulan enggak? Itu yang saya bilang sholatnya benar itu sampai ke situ. Akhirnya merubah kita jadi orang-orang yang sebagai seorang laki-laki mungkin dia kelihatan keras. Kan nggak sedikit loh, saya bertemu banyak orang, termasuk Umar bin Khattab itu kan secara casing itu kan orang takut sama Umar. Tapi sampai ke rumah hatinya Hello Kitty. Betul kan? Itu laki-laki sejati itu begitu.
Karena apa? Seorang raja sejati itu nggak akan pernah menyakiti hati dari ratu yang dicintai oleh dia. Dan jangan pernah memaksa pasangan kita untuk menormalisasi. Yo ini aku terima aku apa adanya, katanya kamu nerima aku apa adanya, dan lain sebagainya. No, kita belajar mengupgrade diri. Itu kenapa dalam Islam Allah itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Hamba-hambanya itu tidak pernah disalahkan, tidak pernah dituntut sama Allah. Tapi Allah menggunakan narasi-narasi yang mengajak kita untuk introspeksi diri. Ini ada contoh nih. Ini contoh kemarin masih tak screenshot. Screenshot dari seorang, nah ini konten tentang seorang suami membahagiakan istri itu mudah. Ada beberapa. Nah, ada seorang istri yang komen begini, boro-boro Pak Ustadz HP-an baik, kata dia. Berarti suaminya di rumah mainan handphone. Jawaban saya sederhana. Apa kata saya? Mungkin memang menurut suami Mbak, HP lebih menarik daripada istri di rumah. Betul kan? Saya menyalahkan istri enggak? Enggak, tapi saya berusaha untuk meraba dan memahami pola pikir seorang suami. Tujuannya apa? Mungkin itu enggak bisa disampaikan oleh suami kepada istrinya, tapi bisa ditampilkan lewat sikap, biar istri itu introspeksi diri. Jawaban beliau apa? It's okay kalau itu lebih menarik, lihat cewek-cewek di HP-nya. Udah nggak peduli sih saya, Pak Ustadz, saya bisa nyenengin diri saya sendiri, udah nggak peduli mau bertingkah apa lagi. Denial kan? Gak usah dicari, komennya udah dihapus. Bukan sama saya, sama beliau sendiri. Terus beliau komen lagi, keren loh jawabannya Pak Ustadz. Apa yang beliau lakukan? Di screenshot sama beliau jawaban saya, dinaikin ke story dan ditulis begini, keren loh Pak Ustadz, ini balasannya amazing banget. Wek. Gimana nih menurut para netizen? Balasan dari beliau, karena aku kurang menarik sebagai seorang istri. Dan itu pun storynya sudah dihapus setelah tak screenshot. Haters ada. Buat saya kayak gitu lucu-lucuan. Beneran. Akhirnya apa? Ketika beliau bilang begitu ya, saya jawab dengan Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Segala musibah, luka, kecewa yang kamu rasakan itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahanmu. Itu ayat nyalahin kita bukan? Bukan. Tapi Allah pengen ngajak kita introspeksi diri. Terus dia komen lagi, tapi nggak sempat saya screenshot. Apa kata dia? Ustadz, salah saya ini apa? Loh, kan nanya sama saya, suaminya kan bukan saya ya. Saya suka bingung makanya. Ada sepasang suami istri juga yang datang jauh-jauh main ke rumah atau ketemu gitu di kafe, konsultasi. Ustadz, saya pernah ikut kajian online Ustadz. Katanya salah satu ikhtiar untuk menjaga rumah itu agar tidak disusupi setan-setan, apalagi sampai setannya wujud manusia, dengan cara memperbaiki komunikasinya. Saya berumah tangga sudah 20 tahun dan 30 tahun. Ada juga yang beda. Emang harus ngobrol apa Ustadz? Saya jawab sederhana, Mas, maaf, yang nikahkan kalian bukan saya. Kok nanya saya? Betul kan? Jangan menormalisasi komunikasi yang nggak sehat itu sebagai sumber dari masalah dalam rumah tangga. Kita yang nggak kenal siapa pasangan kita, makanya akhirnya pas komunikasinya nggak sehat. Kita menikah karena sama apa karena beda? Karena beda. Dan jangan dijadikan alibi beda itu menjadi sebab kita bercerai. Kan yang viral itu kan kita bercerai karena sudah banyak perbedaan. Justru berbeda itu yang membuat kita bersatu. Dan kita tuh sudah dipasangin dengan pasangan yang memang sudah pasangannya kita, gak akan pernah ketuker. Saya bilang, kenapa saya dipasangin sama Teteh? Dia wanita solihah, sedangkan saya waktu itu adalah laki-laki begajulan yang dibesarkan oleh Allah di jalanan. Saya pernah hidup sampai titik minus dalam kehidupan saya, dan Allah tahu saya membutuhkan sosok anchor, jangkar untuk saya nggak kemana-mana lagi. Siapa Allah berikan? Istri saya menjadi pendamping saya. Saya tidak sehebat dan sekuat dia dalam tahajudnya, dalam tirakatnya, tapi saya berjuang lewat cara saya berdakwah dan lain sebagainya. Karena jangkarnya itu. Mungkin secara fisik saya bisa cari yang lain, tapi pertanyaan saya, yang baik menurut fisik, apakah bisa sesabar istri saya? Belum tentu. Syukuri itu loh. Syukuri itu, hal-hal seperti itu.
Suami saya di lain sisi mungkin ya keras kepala, egois, tapi di sisi lain dia selalu pulang ke rumah, ngasih nafkah, bertanggung jawab, ibadahnya terjaga. Syukuri yang banyak. Tapi itu yang sering kita lupakan kan. Makanya nih teman-teman, ada pola sederhana dari Allah. Quran surat kedua ayat 152 dan Quran surat kedua ayat 153. Ini polanya luar biasa lah. Tentang apa? Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Apa kata Allah? Syukuri. Ingat kepadaku, diawali dengan ingat. Apa yang harus kita ingat? Nikmat Allah itu lebih banyak daripada kesusahan dan ujian yang Allah berikan. Maka syukuri yang banyak itu berupa nikmat. Kenapa begitu? Biar kita bisa sabar nanti di ayat selanjutnya. Ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai solusi dari semua masalah kehidupan kalian. Dan Allah ada penekanan apa? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari mana sabar itu bisa datang? Ketika kita mampu menjaga husnuzon dalam kesyukuran kita atas semua nikmat yang Allah berikan dan meminimalisir gejolak dalam hati kita tentang ujian yang Allah hadirkan. Kamu mudah. Makanya ayatnya tentang syukur dulu, baru sabar. Ini rumus loh. Kenapa kita nggak bisa sabar dengan pasangan? Gak bisa ngelihat sisi baik dari pasangan kita. Suami nongkrong, umat aku. Nah ngomong mas, istriku cerewet topol di rumah. Loh, mas, istri cerewet itu menjaga Anda dari tikus-tikus berjilbab. Gak berani masuk kan? Kenapa? Istrinya menakutkan. Iya kan? Gak berani masuk dia. Bayangin kalau saya coba mendadak masuk, coba-coba gitu kan, ngerinya apa? Dijambak semuanya, aku kan repot gitu. Itu kan penjagaan dari Allah. Syukuri. Apa satu hal yang saya syukuri? Saya suka ke Jabodetabek, Bandung, Jakarta 3 jam. Saya sekarang jarang setel audio. Janganlah ya ke Jakarta sampai ke Solo lagi bawa mobil misalkan ya, atau kemarin di kereta. Kuping saya itu nggak pernah saya sumpal pakai headset kalau sama lagi jalan sama teteh. Kenapa? Saya punya radio yang otomatis di samping saya, selalu mengganti channel tanpa saya minta. Ceritanya yang selesai satu, cerita yang lain terus dia. Walaupun nyun sewu ya, ceritanya sama minggu kemarin dan bulan lalu. Maklumi. Ini dimaklumi. Kenapa? Itu cara seorang istri untuk mengungkapkan. Dan satu hal yang harus kita yakini, kenapa ada seorang istri yang seperti itu? Dia nyaman sama kita. Saya mau tanya sama istri, kenapa suami kita kok sifat apa? Sifat aslinya dia muncul di rumah. Yang kadang pemalas, yang kadang keras kepala, egois. Kayak saya di rumah itu nggak ngapa-ngapain loh. Beneran, tanya sama teteh tuh, ngapain saya di rumah? Tidur-tiduran, rebah-rebahan, guling-gulingan di atas tempat tidur aja udah. Benar, kenapa? Karena ketika keluar rumah itu aktivitasnya seperti ini. Bisa sampai tengah malam, silaturahmi, ngobrol, dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah membatasi diri dan tidak pernah membatasi waktu. Walaupun misalkan besok subuhnya atau besok paginya ngisi kajian. Kenapa? Karena momentum silaturahmi itu buat saya secara pribadi, ya, itu adalah cara saya untuk mengenali orang-orang terdekat yang ada dalam kehidupan saya. Dan teteh tahu itu gitu. Paham betul tentang hal itu. Makanya kan kita nggak boleh begadang kecuali kalau sesuatu yang sifatnya baik. Nah, silaturahmi itu kan sesuatu yang baik. Nah, saya di rumah seperti itu dan teteh nggak komplain karena tahu ketika saya di luar rumah saya pasti capek, kurang istirahat dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada seorang suami yang sifat-sifat ini muncul di dalam rumah? Jawabannya sederhana loh mbak. Suami di rumah itu nyaman sama Anda. Saya mau tanya, pas lagi nemenin berbisnis atau dia lagi di kantor, suka uring-uringan nggak? Enggak. Egois nggak? Enggak. Kaku kayak kanebo kering? Enggak juga. Kenapa? Pakai topeng alias jaim. Kan itu wajah yang dulu bikin panjenengan semuanya terpesona waktu pacaran kan? Dan terkaget-kaget dulu. Alhamdulillah, mah calon menantu mamah ini soleh. Setahun 2 tahun nikah, astagfirullahaladzim.
Iya kan? Dibuka sama Allah topengnya dan dia jadi dirinya sendiri. Itu kan disyukuri. Istri punya titik titik syukur tentang suaminya yang menjadi apa adanya diri dia tanpa bertopeng lagi. Dan itu kan patut disyukuri. Dan kita pun sama sebagai seorang suami mensyukuri kenyamanan istri kita yang terkadang sikapnya kayak anak-anak. Kayak anak-anak kan. Cuddling itu kan sesuatu yang memang harus dilakukan sepasang suami istri. Pertanyaan gini, kenapa ada seorang suami yang ketika istrinya ndelek-ndelotin, apa toh bu? Sikapnya begitu seorang suami. Udah toh bu, diajak jalan gandeng sama istrinya, malu sama anak-anak. Jawabannya sederhana kok. Kenapa ada suami yang kaku begitu? Dia nggak mendapatkan contoh yang seperti itu dari bapaknya dulu. Pertanyaan saya, apakah orang tua kita salah? Enggak, yang salah itu kita. Karena tidak bisa memperbaiki diri untuk memuliakan dan membahagiakan istri kita. Jadi luka, yes. Sudahlah istri kita luka dan kita menormalisasi dengan kalimat apa? Yaudah, aku ya memang begini. Iya kan? Pertanyaan saya sederhana gini. Pernah terfikirkan enggak? Kirain side A side B. Pernah terfikirkan enggak sama kita? Kenapa Allah itu menurunkan Islam di sebuah kota gersang, nggak berpenduduk, berpenduduk tapi dengan semua keburukannya, nggak bisa baca, ya jahiliyah, hobinya bermaksiat dan lain sebagainya, yang disebut dengan kota Makkah, bukan di Persia, bukan di Romawi. Karena kalau seandainya teman-teman nih, kalau seandainya Islam itu diturunkan di Persia, orang-orang sekuler dan liberal sekarang akan punya asumsi bahwa oh wajar kalau Islam modern karena turunnya di Persia. Karena Persia sudah punya bangunan-bangunan yang megah dengan peradaban-peradabannya yang maju. Sama, kenapa Islam nggak diturunkan di Romawi? Sama seperti itu. Islam akan direndahkan oleh orang-orang yang bukan Muslim dan menganggap bahwa Islam itu bisa maju karena turun di peradaban-peradaban yang sudah maju dengan bangunan-bangunan arsitektur yang megah-megah itu, bukan. Tapi Allah turunkan di kota yang namanya Bakkah, Mekah, yang orang-orangnya tidak bisa baca, hobinya maksiat, jahiliyahnya nauzubillahin min dzalik. Untuk apa? Membenarkan bahwa inilah risalah yang benar. Makanya Allah mengatakan di Quran surat kedua itu apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran itu dan Islam itu mampu merubah manusia kembali pada fitrah-fitrah kebaikan. Apa fitrah kebaikan manusia? Pertama, Quran surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apa fitrah pertama? Iman. Iman itu keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Nah, fitrah inilah yang seharusnya selalu hidup dan tumbuh dalam diri kita, terutama buat kita yang sudah ngaji. Di sini filternya, ini boleh atau tidak. Makanya lihat di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Untuk ngomong aja filternya iman. Coba. Kenapa? Satu kalimat sederhana begini. Kalau mau ngomong sesuatu itu, mbok ya dicicipi dulu sebelum ngomong. Kalau kita nggak suka, jangan dikeluarin kata-kata itu. Tapi kalau kita suka karena manis, ya keluarkan berupa pujian sama pasangan, apresiasi pada pasangan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak suka, ya jangan dilepehin, jangan dikeluarin. Kenapa? Kita aja nggak suka, bagaimana orang lain? Itu maksudnya. Itu filternya di iman, teman-teman semuanya. Kebetulan nggak? Enggak. Karena apa? Islam itu menumbuhkan fitrah dalam jiwa kita, yaitu keimanan. Yang semua anak dalam rahim dan kandungan ibunya di semua penjuru bumi ini dia muslim sejak usia 4 bulan. Saat ruh sudah ditiupkan, terjadilah proses apa? Syahadat pertamanya dia di hadapan Allah. Alastu birabbikum? Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Robku. Kenapa menggunakan kata Rob? Sederhana sebetulnya teman-teman. Rob itu mewakili semua sifat-sifat Allah. Akhirnya apa yang mau saya sampaikan sebagai kesimpulan awal? Ada istilah begini, pernah dengar nggak? IQ ditambah SQ hasilnya adalah EQ.
kecerdasan secara ilmu, teman-teman sudah ngaji, sudah banyak guru yang didatangi, sudah banyak majelis ilmu yang didatangi, maka ini jadi ketahuan yang akhirnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Berarti nilai spiritualnya juga meningkat, makin dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Allah berikan penjagaan filter di dalam diri kita yang namanya iman tadi. Maka dia punya apa? Kontrol emosi yang baik dan stabil. Gak labil, gak gampang tantrum, gak gampang emosian, gak gampang marah. Enggak. Karena dia dekat sama Allah. Dan dia merasa bahwa apa? Pasangan dia adalah amanah dari Allah yang nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan gak semua orang punya kesadaran itu. Kesadaran itu bahasa lain daripada iman. Dari 6236 ayat itu secara singkat saya sampaikan manusia itu punya 4 peran. 1, sebagai diri sendiri. Ini selalu saya ingatkan di banyak majelis. Yang kedua, sebagai seorang suami dan istri. Yang ketiga, sebagai ayah dan ibu. Yang keempat, sebagai makhluk sosial. Al-Quran membahas ini secara rinci dan detail, teman-teman semuanya. Tadi ada yang menyampaikan jadi madrasah. Kan saya spill kan, sebelum jadi madrasah apa? Jadi istri. Madrasah itu ibu. Jangan berharap bisa menjadi seorang ayah dan ibu yang baik buat anak-anak kita dan memberikan keteladanan dalam kebaikan-kebaikan kepada mereka kalau sebagai sepasang suami istri masih mengalami disconnection hati dan bermasalah, komunikasi bermasalah, serumah tapi tak sejiwa, berkonflik dan bermasalah, dengan segala ujiannya kita tidak lapang hati dan tidak mudah memaafkan dan lain sebagainya. Kenapa hal itu terjadi? Karena sebagai seorang hamba pun masih bermasalah, bukan dalam hal kuantitas ibadah tapi dalam hal kualitas ibadahnya. Itu yang jadi masalah. Karena semakin dekat dengan Allah itu semakin lapang jiwa kita, semakin besar pemakluman, semakin besar pemaafannya. Tidak mudah sakit hati, tidak. Kalaupun sedih wajar, kita manusia. Nabi SAW pun beberapa kali dihantam oleh ujian kesedihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putra putrinya meninggal di tangan beliau, istri tercinta meninggal, paman tercinta meninggal, ya, terusir dari Taif berdarah-darah. Coba lihat kisah Taif itu tentang 2 hal kan? Apa? Memaafkan dan mendoakan. Pertanyaan saya sederhana, kalau lagi jengkel, kesel, sebel sama pasangan, ngomel atau mendoakan? Beda level. Makanya akhirnya karena ngomel itu kan jadi apa? Endapan di dalam jiwa kita yang akhirnya itu membuat kita emosinya labil dan gak stabil. Kenapa Allah minta kita sabar dulu dan kemudian mengerjakan sholat? Agar kita nilai-nilai spiritual, iman yang menjadi fitrah dalam jiwa kita itu tumbuh, teman-teman semuanya. Sehingga menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan emosi yang stabil dan tidak membenarkan kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ciri laki-laki yang bermasalah itu begini diantaranya, yang saya sebut dengan istilah NPD tadi. Tahu nggak, papa selingkuh itu karena mama nggak becus jadi istri. Itu terjadi tuh, dan itu banyak. Jadi perselingkuhan itu terjadi selain karena adanya disconnection hati di dalam rumah tangga, muncul berikutnya apa penyebabnya? Kurang iman, kurang syukur. Makanya ayat di 153-nya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wasalah. Orang-orang yang beriman pasti mampu untuk sabar dan pasti mampu untuk meletakkan kepalanya dalam sujud-sujud panjangnya, mengadukan masalahnya kepada Allah. Pertanyaannya, orang beriman yang mudah untuk bersabar dalam semua ujian Allah itu adalah orang-orang yang beriman di ayat sebelumnya yang sudah mampu bersyukur dan mensyukuri semua nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Kebetulan? Bukan kebetulan. Dan ini cara Allah mendidik kita sebetulnya. Jadi makanya ada istilah begini, iman sebelum Quran. Apa maksudnya? Buka Quran itu pakai iman. Jadi seolah-olah tuh Allah lagi ngomong langsung sama kita. Bukan cuma sekedar buka Quran, dapat pick note atau quotes tentang ayat, ya, naikin ke story. Apa yang terbesit? Seperti persis kayak si Anu nih, naikin ke story. Atau yang paling dekat apa? Dinaikin ke story, mention suaminya, rungok ke pak. Islam nggak ngajarin begitu. Allah tuh ngajarin kita introspeksi diri.
Nah, pertanyaan sederhana, kenapa banyak dari kita yang mengalami disconnection hati tadi? Jawabannya sederhana, karena kita nggak sadar bahwa kita pun hamba Allah yang banyak kekurangan dan kesalahan. Buka Quran terakhir, Quran surat ketiga Al-Baqarah, Al-Imran, ayat 133, 134. Apa awal ayatnya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa ada hamba-hamba Allah yang senang bertobat dan meminta maaf kepada Allah? Sederhana jawabannya. Orang ini hobinya nyalahin orang atau nyalahin diri sendiri? Berarti nggak paham sama pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang senang bertobat dan menyegerakan untuk datang kepada Allah? Orang seperti ini adalah orang yang senang menyalahkan orang apa menyalahkan diri sendiri? Introspeksi diri kan? Muhasabah diri kan? Pertanyaan saya sederhana. Kapan muhasabah itu umumnya dikerjakan? Seba'da sholat. Kenapa seba'da sholat dikerjakan? Karena sudah mendapatkan ketenangan. Kenapa dia dapat ketenangan? Sholatnya benar. Sholatnya benar. Sholatnya tumakninah. Makanya Allah hadirkan jiwa yang mutmainah. Lihat yang dipanggil sama Allah di surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Selesai dia urusannya dengan Allah, Allah berikan taufik dan rahmat ke dalam jiwanya berupa apa? Ketenangan. Orang yang tenang berpikirnya mudah kan? Lapang kan? Gak kemerungsung kan? Gak gampang stres kan? Itu. Dan orang yang bahagia itu seperti itu. Makanya digambarkan sama Allah di Quran surat 23. Lihat. Surat Al-Mu'minun ayat ke-1, ke-2, ke-3. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu bahagia. Kenapa dia bahagia? Hanya dengan bermodalkan iman. Bukankah iman itu adalah rukun yang 6? Salah satunya mengimani pada qada dan qadar. Berarti dia sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia, ujian dan kenikmatan yang hadir dalam hidup dia, wasilahnya orang-orang terdekatnya, apakah orang-orang terjauh juga, itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Dan Allah sudah ngaturi itu semuanya. Sedih, bahagia, cuman diputar sama Allah. Itu iman, makanya Allah berikan kebahagiaan. Dan dia akhirnya apa? Diberikan kelapangan oleh Allah dalam kesabaran untuk menapaki kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Lihat, makin bahagia di dunia. Kesempurnaan kebahagiaannya di mana? Buka ayat ke-11-nya dari surat Al-Mu'minun ini. Apa? Puncak dari semua kenikmatan adalah surga Firdaus. Pertanyaannya, apa amalannya? Dari ayat ke-11 balik ke ayat kedua. Lihat, salatnya khasyi'un. Khusyuk. Bukan cuma sekedar salat yang ruku, sujud, salam bulat balik, tapi nggak ada dampak perubahan apa dalam diri kita. Kenapa komunikasi kita bisa baik dengan pasangan? Sederhana, karena komunikasi kita dengan Allah terjaga. Kan itu yang disampaikan sama Umar bin Khattab. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah yang memperbaiki semua aspek kehidupanmu. Nah, itu kan iman. Dan meyakininya bahwa Allah mampu melakukan itu kun fayakun. Seperti Allah mampu menciptakan alam semesta dengan kalimat kun fayakun. Pertanyaannya gini, bukankah selama ini sudah ribuan dan jutaan masalah yang kita jalani, Allah selalu membantu dan menolong kita? Terus kenapa kita sekarang nggak percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat dalam hidup kita? Betul kan? Yang sebetulnya ujian kita hari ini itu kan bisa jadi sama dengan ujian sebulan, setengah tahun atau tahun lalu. Contoh, bukankah seminggu yang lalu pasangan kita juga nyebelin dan jadi ujian buat kita? Dan kita bisa sabar. Pertanyaannya, kenapa minggu ini kita nggak cukup sabar dengan ujian yang hampir mirip dan sama? Berarti ada degradasi iman, penurunan keimanan. Berarti sholatnya secara kualitas bermasalah. Bukan sholatnya yang bermasalah, tapi kualitas saat kita mengerjakan sholat itu yang jadi masalah. Kenapa? Rata-rata kita bermasalah dalam kualitas sholat saat diberikan kelapangan oleh Allah. Betul? Saya mau tanya, bisa nangis dalam sholat itu saat bahagia apa saat susah? Makanya dikasih susah terus hidupnya. Bukan susah secara materi, ya, tapi Allah hadirkan silih berganti ujian demi masalah dalam kehidupan kita dan orang terdekat. Ya Allah, kenapa ya kok istri saya? Ya Allah, kenapa ya kok suami saya nggak berubah? Tuh,
payah jadi hatinya. Padahal kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat dengan Allah lewat sholat yang dikerjakan sungguh-sungguh. Makanya ada kalimat retoris ayat di Quran surat keempat An-Nisa ayat 43. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman. Berarti spesifik karena kita sholat, makanya dipanggil dengan kalimat iman. Jangan kamu kerjakan sholat sedangkan kamu tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kamu baca dalam sholat. Ngelantur sholatnya, kan kayak kita kebanyakan begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Leres. Sholat siapa itu? Sholat kita. Betul kan? Makanya Allah nggak merubah apa-apa. Jaminan dari sholat yang khusyun itu, lihat di surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Apa kata Allah? Allah jaga kita dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu potensi terbesarnya pahala atau dosa? Dosa. Salah satu perbuatan yang sia-sia adalah menyakiti pasangan, tidak mensyukuri kebaikan dari pasangan, tidak nyaman dengan adanya pasangan, atau hanya sebatas ritualitas-ritualitas biasa yang dilakukan setiap hari dengan pengulangan yang sama setiap hari, minggu, bulan, dan berganti tahun. Tapi tidak ada ruh yang hidup dalam rumah tangga kita. Kebanyakan rumah tangga di Indonesia seperti itu. Sehingga mudah disusupi oleh setan, baik setan wujudnya jin atau setan yang berwujud manusia dengan istilah orang ketiga. Pertanyaan sederhana, kalau ditanya, Ustadz bagaimana cara meminimalisir itu? Jawabannya sudah include di dalam apa? Perbaiki kualitas salat. Teman-teman bapak ngaji bab tentang salat sedang dibahaskan, ya, perdalam terus. Pahami setiap bacaan dari takbir sampai salam. Kenapa kok kita selesai sholat kok bisa ragu? Padahal setelah ruku kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar semua harapan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Terus kenapa begitu selesai sholat doanya hanya sekedar tekstual? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Doa itu panjang, pakai hati. Ya Allah, hamba adalah hambamu yang penuh dengan kekurangan. Hati hamba dalam tanganmu ya Allah. Hamba sadar sebagai seorang istri belum cukup salihah, masih sering mengabaikan ajakan-ajakan kebaikan dari suami. Tolong ya Allah, perbaiki iman-iman dan hati kami sebagai seorang istri, dan perbaiki pula iman dan hati-hati suami kami. Jadikan dia suami yang berhati lembut, penuh kasih sayang. Dan ya Allah tolong, jangan kau condongkan hati dari suami kami dengan sesuatu yang engkau tidak ridho dan aku pun tidak meridhoinya. Pertanyaan saya, pernah doain suami kayak begitu dan istri kita begitu? Itu masalahnya. Kenapa kita nggak mau menghabiskan waktu yang berkualitas dengan Allah? Karena saat berkomunikasi dengan Allah pun kita tidak membuat kita nyaman. Terakhir gini, kalau ketemu sama orang yang satu frekuensi, bapak-bapak deh, kalau lagi nongkrong di kedai kopi, itu kan bisa lupa waktu pulang. Kenapa? Nyaman, nyambung. Kan kita berusaha untuk menyambungkan komunikasi dan ngobrol kita sama bapak-bapak teman-teman yang lain kan? Kenapa nggak berikhtiar untuk menyambungkan komunikasi kita dengan Allah, sehingga Allah bikin kita nyaman dalam menjalani kehidupan bersama dengan pasangan, sehingga tidak membuka celah-celah syaitan menggelincirkan kita pada kemaksiatan yang jauh lebih besar. Sehingga Allah hadirkan syaitan-syaitan wujudnya jin ataupun syaitan-syaitan wujudnya manusia. Itu kenapa Allah mengingatkan kita buat para bapak-bapak, fitnah wanita itu lebih besar. Makanya saya selalu berpesan kepada para wanita yang single, jangan percaya sama laki-laki yang menjadikan media sosialnya tempat karantina bagi perempuan. Kenapa? Kalau hatinya tidak bisa dijaga, maka jangan berharap dia bisa istiqomah mencintai dan memuliakan Anda sebagai istri. Pasti akan ada pelampiasan dari matanya. Laki-laki itu makhluk visual soalnya, dan dia akan menikmati apa yang dia lihat. Yang lebih bahayanya lagi itu adalah ketika suami istri berhubungan badan, ternyata tervisualkan di benak seorang laki-laki tentang wanita yang lainnya. Makanya orang-orang yang hobinya nonton video porno rusak otak bagian depannya, karena itu candu.
Itu kenapa wasiatnya laki-laki tundukkan pandangan. Biar apa? Biar hati dan iman selalu berselera dengan menggebu kepada yang halal. Siapa? Istri kita. Dan sama juga para istri, kenapa diminta untuk menundukkan pandangan? Agar mampu mengontrol dan mengelola perasaannya dengan tidak tenggelam pada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dan lebih bisa merasakan dengan melihat banyak kebaikan yang ada dalam diri suaminya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen perbaiki komunikasi. Duduk bareng. Sebada sholat malam kek, atau pas lagi sholat berjamaah di rumah, misalkan lagi nggak ke masjid, misalkan balik badan bukan cuman karena pengen tangan kita dicium sama istri kita, bukan. Minta maaf sama istri kita, minta maaf sama suami kita. Kita banyak khilafnya, kita banyak kurangnya. Tutup rapat-rapat celah syaitan untuk menguasai diri kita. Ada sebuah kalimat dari salah seorang saudara saya tentang kalimat begini, sabar yang elegan. Itu keren. Kenapa ada orang yang bisa sabar dengan elegan? Dia sudah selesai dengan hatinya, dia sudah selesai dengan dirinya, dan dia berusaha untuk terus mengontrol hati dan jiwanya untuk menerima bahwa ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Pernah lihat nggak orang tua kita dulu, ya, yang ketika disakiti sama orang, jawabnya apa? Nenek-nenek kita mungkin biarin aja, gak usah dibales. Mungkin bukan rezekinya kita, mungkin bukan miliknya kita. Pertanyaan saya sederhana, apakah simbok-simbok kita ini adalah orang-orang yang tertutup auratnya secara sempurna seperti ini? Dah. Apakah beliau-beliau ini adalah orang yang hampir setiap hari berganti dan berpindah majelis ilmu seperti kita? Kenapa hatinya bisa lapang? Lihat, perhatiin sholat mereka, sungguh-sungguh sholatnya. Sholatnya sungguh-sungguh. Lihat tirakat sebada sholatnya. Padahal selesai sholat dilepas mukenanya, dia cuman pakai apa? Jari ya, sama apa nih? Kebaya yang nyun sewu, dada, leher, sebagian rambutnya masih terbuka, tidak tertutup rapi seperti ini. Kenapa kualitas iman mereka bisa setinggi itu? Ustadz, dulu nggak ada media sosial. Betul, kalau memang media sosial menjadi toksik, kenapa kita terus-terusan scroll media sosial? Batasi diri dong. Bukan malah melakukan pembenaran dengan kalimat bahwa dulu nggak ada media sosial, Ustadz. Betul. Kenapa kita nggak membatasi diri kita untuk tidak bebas dalam bermedia sosial? Dengan cara apa? Silahkan bermedia sosial. Saya bermedia sosial loh, Mas. Dari 1.500 yang saya follow, perempuan yang saya follow itu cuma mamah saya, Teteh. Mama saya ada 2, Teteh dan saudari perempuan saya. Saya punya saudari-saudari tapi tidak dalam rahim yang sama di kota Solo. Beliau follow saya, tapi saya izin untuk tidak memfollow back. Kenapa? Tidak halal buat mata saya. Sederhana. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Selera tetap terjaga pada sesuatu yang halal. Komitmen. Saya mau tanya, melihat sesuatu yang sifatnya tidak halal itu jadi hisab gak buat kita? Yuk kurang-kurangi. Kita katanya sudah ngaji, sudah hijrah, mulai. Ustadz, nanti dikira putus silaturahmi dan lain sebagainya. Silaturahmi dalam Islam, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. That's it. Selesai. Itu prinsip namanya. Dosa kita yang di masa lalu aja belum tentu kapan akan diampuni oleh Allah, kan? Bahwa ya jangan nambah-nambah lagi beban dosa dalam kehidupan kita. Dari mata, dari telinga, dari anggota tubuh kita yang lainnya. Pastikan yang keluar adalah kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Siapa saja? Pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai setan membuka peluang setan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai mukadimahnya. Semoga bisa jadi kebaikan. Orang ketiga itu bukan hanya sekedar wujudnya manusia, ya. Gadget, pekerjaan itu bisa menjadi stimulus, tanda kutip, orang ketiga yang akan merusak rumah tangga kita, sehingga kita lupa apa yang menjadi tujuan dari kita berumah tangga. Dan kita lupa bahwa kita punya pasangan yang harus kita jaga, kita muliakan, dan kita bahagiakan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pesan terakhir, setelah ini saya kembalikan ke
Mas Widi, untuk sesi tanya jawab, musuh kita itu bukan pasangan kita, maka tidak perlu kita hadirkan konflik berkepanjangan, berhari-hari, mutung-mutungan, apalagi sampai silent treatment. Selesaikan masalah itu dengan sebaik mungkin, sesegera mungkin. Kalau belum masalahnya pagi, belum bisa pagi itu diselesaikan, selesaikan siang atau sore. Kalau merasa tidak mampu, hadirkan orang ketiga. Orang ketiga di sini adalah ustadz atau ustazah. Ya, biar apa? Biar kita punya cara pandang yang lain ketika hadir orang ketiga yang adil, berilmu, memberikan apa? Masukan kepada kita untuk menghadirkan kesyukuran dan kemudian bisa bersabar dengan segala kekurangannya masing-masing. Jazakumullah khairan katsir. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah merahmati dan membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Saya kembalikan lagi ke Mas Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.